wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naja Alimawardi, NIM 12304 1830022, jurusan Bahasa dan Sastra Arab, UIN Syarif Ali Rahmatullah, Tulungagung. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai jurnal yang berjudul Analisis Wacana Terjemahan Al-Quran Surat Al-Alaq, Tinjauan Aspek Leksikal oleh Jerniati I, Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Selatan dan Provinsi Sulawesi Barat, Jalan Sultan Alauddin Tala Salapang, kilometer 7, Makassar 90221. Analisis aspek leksikal dalam wacana terjemahan surat Al-Alaq. Piranti wacana yang digunakan untuk mendukung kepaduan wacana dari aspek leksikal meliputi pengulangan, sinonim, hiponim, antonim, dan kolokasi. 1. Pengulangan atau repetisi. Pengulangan atau repetisi merupakan salah satu jenis kohesi leksikal yang digunakan oleh pengguna bahasa dalam memelihara keutuhan wacana. Menurut Ramlan, mengemukakan 4 jenis pengulangan yang menjadi penanda hubungan leksikal dalam wacana bahasa Indonesia, yaitu 1. Pengulangan sama tepat, 2. Pengulangan dengan perubahan bentuk, 3. Pengulangan sebagian, dan 4. Pengulangan parafrase. Namun, dalam wacana ini hanya ditemukan 2 jenis pengulangan sebagai berikut. A. Pengulangan sama tepat. Contoh 1a. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Ayat 1. 1b. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Ayat 2. 1c. Bacalah dan Tuhanmulah yang maha pemurah. Ayat 3. Pada kalimat 1a terdapat kata bacalah, ayat 1, yang berulang pada kalimat 1c, ayat 2. Begitu pula pada kata menciptakan pada kalimat 1a dan berulang pada kalimat 1b, ayat 2. Pengulangan ini disebut pengulangan sama tepat, karena unsur pengulang sama dengan unsur yang diulang. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pengulangan dalam wacana ini sangat terpelihara dalam mewujudkan kepaduan kalimat-kalimat pembangun wacana. Contoh 2a. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Ayat 2. 2b. Yang mengajar manusia dengan perantaraan kalam. Ayat 4. 2c. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Ayat 5. Dan 2d. Ketahuilah sesungguhnya manusia benar-benar melampaui batas. Ayat 6. Pada contoh 2 terdapat kata manusia. Ayat 2. Yang mengalami pengulangan sama tepat pada 2b, 2c, dan 2d, atau yang terdapat pada ayat 4, 5, dan 6. Hal itu menunjukkan bahwa piranti kohesi pengulangan itu telah memerankan fungsinya dalam menjalin keutuhan wacana tersebut. Contoh 3a. Atau dia menyuruh bertakwa kepada Allah. Ayat 12.
3b. Tidaklah dia mengetahui bahwa sesungguhnya Allah melihat segala perbuatannya. Ayat 14. Dan 3c. Sesekali janganlah kamu patuh kepadanya, dan sujudlah serta dekatkanlah dirimu kepada Allah. Ayat 19. Pada contoh 3 terdapat kata Allah yang secara berurutan diulang pada kalimat 3b dan 3c atau ayat 14 dan 19. Pengulangan kata tersebut ialah pengulangan sama tepat sekaligus membuktikan bahwa pengulangan ini telah berperan menjaga kepaduan wacana. Contoh 4a. Bagaimana pendapatmu jika orang yang melarang itu mendustakan dan berpaling? Ayat 13. 4b. Yaitu ubun-ubun orang yang mendustakan lagi durhaka. Ayat 16. Pada kalimat 4a terdapat kata mendustakan yang mengalami pengulangan sama tepat pada kalimat 4b atau ayat 6. Pengulangan kedua kata ini merupakan salah satu upaya pengutuh wacana. Contoh 5a. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Ayat 2. 5b. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Ayat 5. 5c. Karena dia melihat dirinya serba cukup. Ayat 7. 5d. Seorang hamba ketika dia mengerjakan salat. Ayat 10. 5e. Atau dia menyuruh bertakwa kepada Allah. Ayat 12. 5f. Tidaklah dia mengetahui bahwa sesungguhnya Allah melihat segala perbuatannya. Ayat 14. 5g. Ketahuilah, sungguh jika dia tidak berhenti bertaubat demikian, niscaya kami tarik ubun-ubunnya. Ayat 15. 5h. Maka biarlah dia memanggil golongannya untuk menolongnya. Ayat 17. Pada contoh 5 terdapat kata dia yang mengacu kepada Tuhan. Ayat 2 dan 5. Sedangkan kata dia ayat 17, 10, 12, 14, 15, dan 17 mengacu kepada manusia. Dalam bahasa Indonesia, kata tersebut digolongkan sebagai pronomina persona ketiga. Pengulangan persona tersebut dalam wacana ini terjadi secara berurutan sebanyak 7 kali. Hal itu berarti bahwa pengulangan pronomina ini telah menjaga kepaduan kalimat-kalimat dalam wacana tersebut. Contoh 6. 6a. Maka biarlah dia memanggil golongannya untuk menolongnya. Ayat 17. 6b. Kelak kami akan memanggil malaikat Zabaniyah. Ayat 18. Pada kalimat 6a ayat 17 terdapat kata memanggil yang berulang sama tepat pada ayat 18. Pengulangan ini merupakan salah satu upaya dalam memadukan kedua kalimat tersebut sebagai bagian dari pengutuhan wacana terjemahan surat Al-Alaq ini. Contoh 7. 7a.
Bagaimana pendapatmu tentang orang yang melarang? Ayat 9. 7b. Bagaimana pendapatmu jika orang yang dilarang, yaitu Rasulullah SAW, itu berada di atas kebenaran atau petunjuk? Ayat 11. 7c. Bagaimana pendapatmu jika orang yang melarang itu mendustakan dan berpaling? Ayat 13. Pada contoh 7a ayat 9 terdapat kalimat bagaimana pendapatmu yang berulang sama tepat pada kalimat 7b dan 7c atau ayat 11 dan 13. Pengulangan kalimat ini turut berperan dalam menjaga kepaduan kalimat-kalimat yang membangun wacana ini. Contoh 8a. Ketahuilah, sesungguhnya manusia benar-benar melampaui batas. Ayat 6. 8b. Sesungguhnya hanya kepada Tuhanmu lah kembalimu. Ayat 8. Dan 8c. Tidaklah dia mengetahui bahwa sesungguhnya Allah melihat segala perbuatannya. Ayat 14. Pada contoh 8a ayat 6 terdapat kata sesungguhnya yang diulang sama tepat pada ayat 8 dan 14. Pengulangan ini menunjukkan adanya keterkaitan antar kedua kalimat tersebut yang secara umum menjadi pemadu keutuhan wacana ini. Kemudian yang B, pengulangan dengan perubahan bentuk. Contoh 9a yang mengajar manusia dengan perantaraan kalam. Ayat 4. 9b, dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Ayat 5. Pada kalimat 9a terdapat kata mengajar yang diulang dengan perubahan bentuk menjadi mengajarkan. Pengulangan dengan penambahan sufiks kan pada kata mengajar menunjukkan adanya keterkaitan antara kedua kalimat tersebut. Hal itu berarti bahwa pengulangan tersebut turut menjaga kepaduan kalimat-kalimat yang membangun wacana tersebut secara umum. Contoh 10a. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Ayat 1. 10b. Bacalah dan Tuhanmulah yang maha pemurah. Ayat 3. Dan 10c. Sesungguhnya hanya kepada Tuhanmu lah kembalimu. Ayat 8. Pada kalimat 10a ayat 1 terdapat kata Tuhanmu yang berulang dengan perubahan bentuk menjadi kata Tuhanmu lah. Pada kalimat 10b dan 10c atau ayat 3 dan 8. Pengulangan dengan penambahan sufiks lah pada kata Tuhanmu tersebut menjadi bukti bahwa pengulangan ini turut berperan dalam menjaga kepaduan kalimat-kalimat yang membangun wacana ini. Contoh 11a. Tidaklah dia mengetahui bahwa sesungguhnya Allah melihat segala perbuatannya. Ayat 14. 11b. Ketahuilah, sungguh jika dia tidak berhenti berbuat demikian, niscaya kami tarik ubun-ubunnya. Ayat 15.
Pada contoh 11 ayat 14 terdapat kata sesungguhnya yang berulang dengan perubahan bentuk pada ayat 15 menjadi sungguh. Pengulangan dengan penghilangan unsurnya pada kata itu menjadi salah satu bukti keterkaitan antara kedua kalimat tersebut, sehingga pengulangan tersebut dapat menjaga kepaduan kalimat-kalimat yang membangun wacana. Begitu pula pada contoh 12 di bawah ini. Kata ubun-ubunnya pada ayat 15 berulang dengan perubahan bentuk menjadi ubun-ubun pada ayat 16. Contoh 12a. Ketahuilah, sungguh jika dia tidak berhenti berbuat demikian, niscaya kami tarik ubun-ubunnya. Ayat 15. 12b, yaitu ubun-ubun orang yang mendustakan lagi durhaka. Ayat 16. Contoh 13a. Tidaklah dia mengetahui bahwa sesungguhnya Allah melihat segala perbuatannya. Ayat 14. 13b. Ketahuilah, sungguh jika dia tidak berhenti berbuat demikian, niscaya kami tarik ubun-ubunnya. Ayat 15. Pada kalimat 13 ayat 14 terdapat kata mengetahui yang diulang dengan perubahan bentuk menjadi ketahuilah pada ayat 15. Kedua kata ini berasal dari kata dasar tahu yang diafiksasi. Kata mengetahui diimbui dengan afiks, konfiks, meng-i, sedangkan kata ketahuilah diimbui dengan konfiks, ke-i, dan sufiks lah. Pengulangan kata ini merupakan suatu upaya yang ingin membuktikan bahwa piranti leksikal tersebut berperan menjadi kepaduan wacana. Yang kedua, antonim merupakan salah satu jenis aspek leksikal wacana dengan cara mengoposisikan makna unsur yang satu dengan unsur yang lain. Oposisi makna yang ditemukan dalam wacana terjemahan ini adalah sebagai berikut. Contoh 14a. Bagaimana pendapatmu tentang orang yang melarang? Ayat 9. Dan 14b. Bagaimana pendapatmu jika yang dilarang yaitu Rasulullah SAW itu berada di atas kebenaran petunjuk? Ayat 11. Pada contoh 14 terdapat frase orang yang melarang. Ayat 9 yang beroposisi makna dengan frase orang yang dilarang pada ayat 11. Jadi, dua frase dalam kedua kalimat ini dikatakan terpadu oleh pemarkah leksikal yang berlawanan atau antonim. Contoh 15a. Atau dia menyuruh bertakwa kepada Allah. Ayat 12. 15b. Yaitu ubun-ubun orang yang mendustakan lagi durhaka. Ayat 16. Pada contoh 15 terdapat kata bertakwa. Ayat 12 yang memiliki makna terpeliharanya diri untuk tetap taat melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Menurut Sugiono, beroposisi makna dengan kata durhaka yang bermakna ingkar terhadap perintah Tuhan, orang tua, dan sebagainya. Dengan demikian, kedua kata tersebut termasuk salah satu piranti leksikal, yakni antonim
yang berperan menjaga kepaduan kalimat-kalimat pembangun wacana. 3. Hiponim. Hiponim adalah satuan bahasa, kata, frase, atau kalimat yang maknanya dianggap merupakan bagian dari makna satuan lingual yang lain. Unsur atau satuan lingual yang mencukupi beberapa unsur atau satuan lingual yang berhiponim itu disebut superordinat. Contoh 16a. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Ayat 2. 16b. Bacalah dan Tuhanmulah yang Maha Pemurah. Ayat 3. 16c. Yang mengajar manusia dengan perantaraan kalam. Ayat 4. Dan 16d. Atau dia menyuruh bertakwa kepada Allah. Ayat 12. Pada contoh 16 terdapat frase menciptakan manusia. Ayat 2. Yang Maha Pemurah. Ayat 3. Dan yang mengajar manusia. Ayat 4. Ketiga frase ini memiliki makna yang dianggap sebagai bagian dari makna satuan lingual lain yang mencakupinya. Satuan lingual tersebut adalah kata Allah pada ayat 12. Jadi, kata Allah pada contoh ini merupakan superordinat, dan ketiga frase tersebut adalah hiponimnya. Sedangkan hubungan antar tiga frase sebagai anggota hiponim disebut kohiponim. Dengan demikian, piranti leksikal hiponim telah menjalankan perannya sebagai pemadu antar kalimat dalam wacana ini. Contoh 17a. Ketahuilah, sesungguhnya manusia benar-benar melampaui batas. Ayat 6. 17b. Seorang hamba ketika dia mengerjakan sholat. Ayat 10. 17c. Bagaimana pendapatmu jika orang yang dilarang yaitu Rasulullah itu berada di atas kebenaran petunjuk? Ayat 11. Pada contoh 17 terdapat kata seorang hamba. Ayat 10. Dan pada ayat 11 terdapat kata Rasulullah. Kedua kata ini merupakan hiponim dari kata manusia yang terdapat pada ayat 6. Artinya, kata manusia merupakan superordinat dari kedua kata tersebut. Dengan demikian, piranti leksikal hiponim yang terdapat pada contoh ini telah memerankan fungsinya sebagai pemadu kalimat-kalimat yang membentuk wacana tersebut. Empat. Sinonim. Sinonim atau persamaan kata adalah pemakaian bentuk bahasa yang maknanya sama atau mirip dengan bentuk lain. Kesamaan ini berlaku dalam tatanan kata, frasa, klausa, atau kalimat, menurut Sumarlam. Contoh 18a. Sesungguhnya hanya kepada Tuhanmulah kembalimu. Ayat 8. 18b. Atau dia menyuruh bertakwa kepada Allah. Ayat 12. Pada contoh 18 terdapat kata Tuhan. Ayat 8 yang memiliki makna sesuatu yang diyakini, dipuja, disembah oleh manusia sebagai yang maha kuasa
dan maha perkasa. Makna tersebut mirip dengan kata Allah ayat 12 yang bermakna nama Tuhan dalam bahasa Arab yang menciptakan alam semesta. Tuhan yang maha sempurna disembah oleh orang yang beriman. Jadi kedua kata tersebut tergolong sebagai piranti leksikal sinonim yang berperan dalam memadukan dua kalimat membentuk wacana tersebut. Contoh 19a. Ketahuilah sesungguhnya manusia benar-benar melampaui batas. Ayat 6. 19b. Bagaimana pendapatmu jika orang yang melarang itu mendustakan dan berpaling? Ayat 13. Pada contoh 19 terdapat kata manusia. Ayat 6. Memiliki makna makhluk yang berakal, budi, insan, orang. Makna tersebut sama dengan kata orang. Ayat 13 yang bermakna manusia. Dalam arti khusus, manusia kata ganti diri ketiga yang tidak tentu. Jadi kedua kata tersebut tergolong sebagai piranti leksikal sinonim yang berperan sebagai pengutuh wacana. 5. Kolokasi. Kolokasi atau sanding kata adalah asosiasi tertentu dalam menggunakan pilihan kata yang cenderung digunakan secara berdampingan. Kata-kata yang berkolokasi adalah kata-kata yang cenderung dipakai dalam satu domain atau jaringan tertentu, menurut Sumarlam. Contoh 20a. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Ayat 1. 20b. Bacalah dan Tuhanmulah yang maha pemurah. Ayat 3. Dan 20c. Yang mengajar manusia dengan perantaraan kalam. Ayat 4. Pada contoh 20 terdapat kata baca. Ayat 1 dan 3. Kata mengajar dan kalam atau pena pada ayat 4. Hubungan pertalian antara ketiga kata tersebut dapat dikatakan bersifat kolokasi, karena kata baca, mengajar, dan kalam atau pena merupakan serangkaian kata yang digunakan dalam lingkungan yang sama atau domain pendidikan. Jadi ketiga kata tersebut menjadi piranti leksikal yang tergolong kolokasi, berperan sebagai pemadu kalimat-kalimat yang membangun wacana. Kesimpulan. Realitas aspek leksikal yang ditemukan dalam kajian ini ada 5, yaitu 1. Pengulangan. Terdapat pengulangan sama tempat dan pengulangan perubahan bentuk. 2. Antonim. 3. Hiponim. 4. Sinonim. Dan 5. Kolokasi. Hal tersebut diperkirakan dalam 20 contoh disertai dengan analisisnya. Berdasar pada analisis tersebut yang dilakukan terhadap wacana terjemahan Al-Quran Surah Al-Alaq, dapat disimpulkan aspek leksikal yang terdapat dalam wacana tersebut telah memerankan fungsinya sebagai pengutuh wacana, yang menjadi penghubung antar kalimat baik dalam setiap ayat maupun antar kalimat yang terdapat dalam untaian ayat surat Al-Alaq. Dengan demikian, tingkat keterbacaan terjemahan Al-Quran Surat Al-Alaq dapat dikatakan cukup tinggi.
Hal itu berarti bahwa terjemahan surat tersebut dapat dipahami oleh sebagian besar pembacanya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.